Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Rizky Aulia, mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan membahas cara memprediksi penempatan kerja mahasiswa menggunakan algoritma decision tree atau ID3 dengan bahasa pemrograman Python. Kita akan belajar mulai dari membaca data, memproses fitur, membangun model ID3, hingga memvisualisasikan pohon keputusan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ID3. ID3 atau Iterative Dichotomy Search Tree adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan pohon keputusan dari kumpulan data. ID3 ditemukan oleh Ross Quinlan. ID3 bekerja dengan cara memilih atribut terbaik untuk setiap simpul dalam pohon berdasarkan informasi gain. ID3 merupakan dasar dari algoritma C4.5. Di sini ID3 bekerja dengan konsep entropi, yaitu memilih atribut terbaik yang bisa memisahkan antara mahasiswa yang mendapatkan penempatan kerja dan yang tidak mendapatkan penempatan kerja. Oke, di sini kita akan upload dataset yang akan kita gunakan dengan cara klik kanan, kemudian upload, pilih datasetnya, kemudian open. Di sini saya menggunakan dataset student placement yang sudah saya download dari Kaggle. Jika teman-teman ingin mendownload dataset ini dari Kaggle, link Kaggle akan saya sertakan di deskripsi. Langkah pertama, kita input library atau pustaka-pustaka yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita import pandas ASPD. Yang kedua, import numpy ASNP. Yang ketiga, from scalar.metric, import confusion metric. Selanjutnya from scalar dot processing, import label encoder. Yang terakhir, import matplotlib dot pplot as plt. Matplotlib ini digunakan untuk memvisualisasikan pohon keputusan. Oke, selanjutnya kita akan membaca dataset yang sudah kita upload tadi menggunakan df sama dengan pd.read_csv, kemudian masukkan nama dataset tadi, student placement.csv, kemudian kita run. Nah, sudah terbaca teman-teman. Selanjutnya kita akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset ini menggunakan df hit run
Nah, di sini ada collect ID, IQ, Pref Sem Result, CGPA, Academic Performance, Internship Experience, Extracurricular Score, Communication Skill, Project Complete, dan Placement. Ini adalah 5 baris pertama dari dataset Student Placement. Jika teman-teman ingin mengetahui berapa jumlah kelas dari kolom placement, kita gunakan df kurung siku tanda petik placement dot value underscore count. Kita run. Nah, di sini terdapat 2 kelas, yaitu no dan yes. Pada kelas no ada 8.341 data dan pada kelas yes ada 1.659 data. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom menggunakan df.shape. Nah, di bagian sebelah kiri ini merupakan baris dari data ini dan sebelah kanan ini merupakan kolom. Pada data ini ada 10.000 baris dan 10 kolom. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih detail tentang data frame ini, kita gunakan df.info. df.info akan menampilkan jumlah baris, jumlah kolom, tipe data, dan penggunaan memori oleh data frame. Kita run. Nah, di sini telah diberikan keterangan yaitu terdapat 10.000 baris dan 10 kolom. Dan ada 2 tipe data, float 64 dan 5 tipe data integer 64 dan 3 tipe data objek. Dan penggunaan memorinya adalah 781.4 KB. Selanjutnya kita akan memisahkan variabel independen dan dependent menggunakan drop. Kita akan memisahkan data menjadi 2, yaitu independent dan dependent. X sama dengan df ilog satu bagi min 1, kemudian y sama dengan ilog min 1. ilog, kita gunakan ilog untuk mengakses semua data berdasarkan posisi indeks, baik itu baris maupun kolom. Pada variabel x, kita akan mengambil semua kolom dari mulai kolom 2 hingga sebelum kolom terakhir untuk dijadikan sebagai fitur input. Pada variabel y, kita hanya mengambil kolom terakhir, yaitu kolom placement, untuk dijadikan label atau target. Jika teman-teman ingin melihat hasilnya, kita ketik x, kemudian kita run. Kita run dulu yang di atas. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini bisa kita lihat, yaitu pada variabel x kita mengambil
semua kolom mulai dari kolom 2 yaitu kolom IQ hingga sebelum kolom terakhir yaitu kolom project completed. Untuk melihat hasil Y, kita ketik Y, kemudian kita run. Nah, di sini pada variabel Y hanya mengambil kolom terakhir yaitu kolom placement. Selanjutnya kita akan encode categorical feature. Apa itu categorical feature? Categorical feature adalah kolom yang nilainya berupa kategori atau teks. Pada model machine learning di scikit-learn seperti decision tree, tidak bisa langsung menerima teks atau memproses teks, atau tidak bisa langsung memproses teks. Model hanya menerima angka. Oleh karena itu, teman-teman, kita menggunakan encoding untuk mengubah kategori menjadi angka. Di sini kita menggunakan label encoder. df dapat tik enter ship experience sama dengan play.fit underscore Nah, label encoder akan mencari semua kategori unik, kemudian mengurutkan label berdasarkan sesuai alfabet dan mengubah data kategori menjadi angka. Di sini yang diubah adalah yes diubah menjadi angka 1 dan no diubah menjadi angka 0. Oke, kita run. Sudah bisa. Selanjutnya kita akan memisahkan fitur dan label. Kita akan memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu fitur dan label. Kita menggunakan drop. X sama dengan df .drop kolom sama dengan dapat tik call like underscore id kemudian placement Y sama dengan df kongsiku placement. Nah, sudah bisa, teman-teman. X adalah variabel yang berisi input atau fitur model. Kita akan membuang kolom collect ID dan kolom placement karena kolom collect ID tidak relevan untuk kita prediksi.
Dan kolom placement adalah kolom yang akan kita jadikan label atau target yang ingin kita prediksi. Y adalah variabel yang menyimpan kolom placement. Kemudian kita akan membagi data supaya kita bisa menguji model dan melatihnya secara adil. Kita gunakan from sklearn model selector import train test split egg test y test. Di sini terdapat dua data, yaitu data training atau data latih dan data testing atau data uji. Kita akan membagikan untuk data training kita bagi menjadi 80% dan data testing kita bagi menjadi 0,2 atau 20%. Selanjutnya kita akan membuat model decision tree menggunakan from model sama dengan decision tree model dot fit egg train y train. Oke teman-teman, sudah terbentuk model decision tree-nya. Kita di sini menggunakan model decision tree classifier dan entropy. Selanjutnya kita akan testing model. Y, kita gunakan y underscore predict sama dengan model predict egg test. Kita run. Sudah bisa teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat hasil dari prediksinya, kita ketik y underscore predict, kemudian kita run. Ini adalah hasil dari prediksinya. Namun kita belum mengetahui berapa akurasinya teman-teman. Kita akan cek di evaluasi model menggunakan print tanda petik akurasi tes model dot score egg test y test, dan enter print tanda kurung. Print ini saya gunakan untuk saya jadikan spasi antara jarak evaluasi model dan confusion matrix. Selanjutnya kita akan menampilkan confusion matrix menggunakan, kita import dulu, import Seaborn AS SNS
Kemudian cm sama dengan confusion underscore matrix buka kurung y underscore test koma y predict, enter. plt dot figure buka kurung file size, kita kasih ukuran 6,5. Map cm are not true, koma x tick label s dengan no yes. Kemudian untuk judulnya kita kasih confusion matrix heat map. Untuk X label, predict label, dan true label. Kita run. Apa kesalahan teman-teman? Sedikit di sini kita ganti menjadi Y. Kemudian kita run. Ini adalah hasil akurasinya. Ternyata kita training dengan menggunakan 80% data training dan 20% data testing, kita mendapatkan hasil akurasinya adalah 1.0 atau 100%. Bisa kita lihat pada grafik heatmap bahwa tidak ada kesalahan. Di sini ada no yaitu 1674 data dan yes 326 data. Selanjutnya kita akan visualisasikan pohon keputusan menggunakan, kita import dulu from sklearn plot3. Kemudian ukurannya kita ubah menjadi 20,10. Kemudian untuk judulnya, title, kita berikan judul decision tree visualization. Kemudian plt dot type
layout. Kita run. Ini adalah pohon keputusannya. Bagian ini disebut root node karena berada di bagian paling atas pohon. Kemudian bagian ini disebut leaf node karena berada di bagian paling bawah pohon atau ujung cabang. Dan bagian ini disebut internal node karena berada di antara root node dan leaf node. Oke teman-teman, itulah cara kerja decision tree untuk klasifikasi atau memprediksi penempatan kerja mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Tetap semangat, tetap ngoding, dan jangan lupa ngopi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.